Pasti sering kan mendengar teman yang kebobolan alias hamil lagi padahal bayinya masih menyusu. Itu bukti bahwa ibu menyusui juga tetap perlu menggunakan kontrasepsi. Pada ibu menyusui dapat menggunakan kontrasepsi yang prinsipnya tidak mengurangi jumlah ASI, terutama pada 6 bulan pertama di mana bayi belum mendapat makanan tambahan selain ASI. Seperti halnya Bunda Tias, meskipun baru 1,5 bulan melahirkan Kiana, Bunda Tias langsung menggunakan kontrasepsi. Setelah melahirkan Kiana 1,5 bulan yang lalu, saya dan suami memutuskan untuk langsung memakai kontrasepsi karena ingin mengatur jarak kelahiran anak kami. Jadi begitu anak kami berumur 3,5 sampai 4 tahun baru kami berkeinginan untuk memiliki anak lagi. Sejauh ini sih saya tidak mengalami kendala dalam proses menyusui karena saya dapat tetap menyusui dengan baik karena produksi ASI saya masih tetap lancar. Dan yang pasti saya tetap mengkonsultasikan dengan dokter mana kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui. Lalu jenis kontrasepsi seperti apa yang aman untuk ibu menyusui? Nah Bunda, sekarang di sebelah saya sudah ada dokter yang cantik sekali, namanya Dr. Diana Mauria, SPOG. Nah kita akan ngobrol-ngobrol nih dok ya mengenai alat kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui. Nah itu gimana dok? Karena kan banyak sekali bunda-bunda mungkin yang ingin tahu sebenarnya apa boleh pada saat kita menyusui dan kita menggunakan alat kontrasepsi dok? Oke, baik Mbak Nesya. Jadi sebenarnya para bunda jangan khawatir tentang kontrasepsi pada ibu-ibu menyusui. Kita bisa membagi mengenai kontrasepsi yang paling aman sebenarnya itu yang tidak mengganggu fungsi ASI kan? Oke, betul. Jadi para bunda sebenarnya tidak usah khawatir mengenai kontrasepsi dalam masa menyusui. Bahkan kita juga tahu ada metode amenorelaktasi. Jadi pada saat yang sehabis melahirkan terjadi keadaan di mana ibu tersebut tidak mendapatkan haid dan dia menyusui, kita bisa bergantung juga dengan metode tersebut. Jadi metode yang menggunakan ASI eksklusif sebagai penunda kehamilan. Kalau yang dimaksudkan untuk penggunaan kontrasepsi tanda kutip yang lain, tentunya kita bisa memakai pil yang aman buat menyusui, ya, di mana pil tersebut tidak boleh mengandung golongan estrogen tentunya, karena itu bisa membuat ASI menjadi berhenti. Ya kan? Yang kedua, kita bisa menggunakan spiral atau IUD. Yang terakhir juga kita bisa menggunakan barrier atau pengaman kondom contohnya. Jadi semua pilihan itu sebenarnya dibolehkan gitu ya dok ya pada saat masih menyusui, berarti bisa dikategorikan aman gitu ya dok ya? Masalah mens kembali tidak kembali itu kadang-kadang itu memang situasional, jadi itu kembali lagi kepada hormon ibu tersebut. Tidak semua orang sama penerimaan terhadap hormon. Yang satu mungkin baik-baik saja, yang satu mungkin ibunya kadang ada flag-flag. Memang desain dari masing-masing kontrasepsi itu berbeda. Seperti kayak contohnya yang injeksi suntik yang per 3 bulan itu paling tidak tuh dia akan mungkin mensnya jadi sedikit atau bahkan tidak terjadi mens karena memang tujuannya adalah untuk menekan pertumbuhan endometrium. Seperti itu. Jadi berbeda ya. Karakternya beda-beda. Dan itu juga kembali lagi kepada pemakai, kepada akseptornya sendiri itu juga akan berbeda. Hasilnya. Jadi individualis kesimpulannya gitu ya dok. Tapi yang mau di-highlight di sini pasti yang bunda-bunda di rumah juga ingin tahu nih dok ya. Jadi kesimpulannya nggak ada pengaruh terhadap air susu si ibu ya. Betul. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung gunakan kontrasepsi setelah melahirkan, fine. Setelah nifas ya. Setelah nifas, iya betul. Itu aman ya dok ya. Kita bisa mau menggunakan kontrasepsi sementara yang pertama tadi, amenorelaktasi dengan syarat-syarat tertentu, atau apabila itu tidak memenuhi persyaratan, kita bisa langsung melakukan pemasangan atau menggunakan metode-metode kontrasepsi yang aman. Iya. Oke dok, pertanyaan terakhir mungkin dokter bisa memberikan tips untuk bunda di rumah, kira-kira hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memilih alat kontrasepsi yang aman pada saat menyusui. Oke, baik Mbak Mesya. Jadi pertama kali kita tadi sudah harus tahu isi dan jenis masing-masing kontrasepsi, hormon-hormon apa yang harus kita pakai dan yang tidak boleh dipakai. Tentunya dalam hal ini kita hanya boleh menggunakan derivat turunan dari progesteron saja. Ya, yang kedua, bagaimana ibu-ibu menyiasati saya ini tipe orang yang seperti apa. Jadi kalau pelupa, saya sebaiknya jangan memakai pil karena pasti nanti akan kebobolan tuh kalau sering lupa.
Terus juga kalau misalnya ibu-ibu banyak bekerja yang berat gitu ya, banyak yang bekerja yang banyak menggunakan tenaga di bawah itu juga kalau memakai spiral oke, tapi seringlah diperiksa. Jadi artinya juga sebenarnya itu sama sih. Kalau pada yang ibu-ibu yang tidak bekerja menggunakan beban di bawah itu juga harus periksa. Cuman artinya itu harus lebih ini karena dia bisa bergeser tentunya dengan tekanan yang berat di daerah perut. Seperti itu. Juga kalau anak baru 1 gitu contohnya, saya sih tidak terlalu menyarankan untuk suntik yang 3 bulan karena itu akan mengembalikan kesuburan cukup lama. Jadi apabila ingin merencanakan kehamilan berikutnya itu harus agak makan waktu. Kalau Anda pakai pil, Anda pakai spiral, begitu selesai dilepas ya dia akan kesuburan akan kembali tentunya. Gitu. Oke, Dokter Diana, terima kasih Sama-sama, informasinya untuk Bunda yang masih menyusui. Mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat untuk Bunda di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Diary Bunda.